Untuk materi yang pertama itu kita akan membahas tentang apa itu toleransi dan seberapa penting toleransi itu. Toleransi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerar, yang berarti sabar terhadap sesuatu. Jadi toleransi itu merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh agama Islam. Islam secara definisi, menurut Islam secara definisi adalah damai, selamat, dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang demikian sering dirumuskan dalam istilah, yaitu Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang mengayomi seluruh alam. Ini berarti bahwa agama Islam itu bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada, melainkan Islam itu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Agama Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah, karena itu tidak harus disamakan seperti itu. Contohnya sikap toleransi itu secara umum ya, antara lain itu menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa harus memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, istilah toleransi itu mencangkup banyak bidang. Salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela, menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan negara Indonesia sendiri adalah negara dengan suku, bangsa, budaya, bahasa, dan ciri fisik, baik itu kulit dan masih banyak lain perbedaan-perbedaannya, masyarakatnya yang sangat beragam. Sehingga sikap toleransi ini berarti sangat penting dalam persatuan bangsa, kerukunan masyarakat, kemunculan nasionalisme, dan juga kerukunan. Kemudian yang akan dibahas yaitu pentingnya toleransi. Kenapa sih toleransi itu harus selalu dijaga? Nah, kenapa? Karena salah satunya yaitu untuk persatuan bangsa, kedua untuk kerukunan masyarakat, dan yang ketiga memunculkan rasa nasionalisme, yang keempat memperkukuh kesatuan. Karena negara Indonesia ini adalah sebuah negara dengan suku, bahasa, budaya, bangsa, dan ciri fisik yang beragam, kita harus menjaga sikap toleransi kita. Baik teman-teman, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan materi mengenai toleransi dan kerukunan umat beragama dalam Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan bahwa toleransi merupakan bagian dari ukhuwah atau persaudaraan yang menjadi salah satu ajaran penting dalam Islam. Di dalam Al-Quran sendiri, kalimat yang menerangkan tentang persaudaraan
disebutkan sebanyak 52 kali. Hal ini menyangkut berbagai persamaan, baik persamaan keturunan, ras, bangsa, masyarakat, dan agama. Ayat-ayat tentang toleransi Al-Quran dalam perspektif tafsir Mar'ah Labib seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samii'un 'alim, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Oleh karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat, yaitu Islam yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat di atas mengindikasikan bahwa adanya suatu larangan bagi golongan yang memaksa orang lain untuk memeluk keyakinan yang dianutnya, sebab Allah lah yang memberi kehendak kepada setiap makhluknya agar bisa merasakan damai. Sedangkan adanya paksaan dapat menyebabkan masyarakat tidak lagi merasakan adanya kedamaian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada unsur paksaan terhadap orang-orang yang non-muslim untuk menganut atau memeluk agama Islam. Namun, dalam teks ayat ini sudah jelas bahwa jalan yang benar yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang toleransi dan kerukunan beragama dalam hadis. Islam itu agama yang mudah dan toleransi terhadap pemeluknya dan terhadap di luar pemeluknya. Islam bukan saja identik dengan ibadah spiritual saja, maka Islam sejatinya lebih daripada itu. Pada dasarnya, agama itu yang penting adalah karakternya yang mudah dan baik. Beragama bukan ibadah saja yang menjadi faktor menjadikan kita pemeluk agama yang elegan. Maka tidak bisa disalahkan jika orang sedikit tertutup ketika mereka hanya mementingkan spiritual kepada Tuhan tanpa melihat amalan-amalan yang lain yang juga dianjurkan oleh Tuhan. Tidak hanya ibadah, cara mendekatkan diri kepada Allah karena akhlak terpuji juga dianjurkan oleh Allah. Kalau bicara akhlak terpuji, tentu berhubungan dengan keadaan sosial dan interaksi sosial. Dengan dianjurkan oleh Tuhan, akhlak terpuji terhadap manusia lain, berarti kita telah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan perintah Allah adalah sebuah langkah mengharapkan ridho Allah dan kasih sayangnya. Berbicara akhlak terpuji, tentu bersikap mudah terhadap orang lain, saling menghargai sesama internal agama, antar umat beragama, dan bahkan kepada bintang pun kita dianjurkan bersikap kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu adalah rasa yang diciptakan Tuhan untuk manusia, dan tidak ada alasan bagi pemeluk umat beragama supaya tidak saling membenci, apalagi pemeluk agama Islam. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang toleransi Rasulullah kepada non-muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Mu'adz bin Fadlatan hadatsana Hisham an Yahya an Ubaidillah ibni Miksam an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala marabina janazatun faqama laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kumna bi fakunna ya Rasulullah innaha jinazatu yahudi qala idza ra'aitum jinazata faqumu, yang artinya
telah menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Fadlah telah menceritakan kepada kami, Hisham dari Yahya dari Ubaidillah bin Muqsim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari jenazah pernah lewat di hadapan kami, maka Nabi Muhammad SAW berdiri menghormatinya dan kami pun ikut berdiri. Lalu kami tanyakan, wahai Rasulullah, jenazah itu adalah orang Yahudi. Maka beliau berkata, jika kalian melihat jenazah maka berdirilah. Bab ini membahas tentang orang berdiri sebab jenazah seorang Yahudi, yaitu jenazah orang yang sepertinya ada di antara orang-orang kafir zimmi fakumma, maka kami ikut berdiri. Kemudian Abu Daud menambahkan di dalam riwayatnya lewat jalur Al-Auza'i dari Yahya, ketika kami ikut pergi falamma zahaba linahmila kila innaha janazatu Yahudi, ketika kami ikut pergi untuk membawa jenazah, maka mereka mengatakan bahwa ini adalah jenazah orang Yahudi. Al-Baihaqi menambahkan lewat jalur Al-Kilabah Al-Rokhasi dari Mu'adz bin Fadlah, guru Imam Bukhari, inna nauta fa'azazau, sesungguhnya kematian itu sangat menakutkan. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan tauladan bahwa tidak ada halangan bagi seseorang untuk tidak saling menghormati dan menghargai walaupun berbeda keyakinan. Beginilah cara Nabi melakukan hubungan sosial yang harmonis kepada saudara yang berbeda agama. Beliau menghormati jenazah Yahudi yang lewat dengan berdiri. Ini suatu sifat yang baik untuk menjaga keharmonisan dan menjadi salah satu sampel bahwa Nabi mengajarkan begitu pentingnya sikap toleransi.